desain pembelajaran matematika online interaktif dengan Desmos yang berbahagia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang Desmos. Kemarin kita sudah mengenal fitur membuat akun dan sedikit untuk modifikasi dari sources yang ada di Desmos. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih jauh lagi, bahkan sampai mempraktekkan membuat sendiri desain pembelajarannya. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita simak pembahasan atau paparan dari Bu Ani. Ada Bu Ani, persilakan, waktu seluas-luasnya sampai jam 9. Silakan Bu Ani. Baik, terima kasih Pak Nur Syamsi, Pak Fani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya cukup jelas, Pak Nur? Cukup jelas, Bu. Oke. Seperti yang kita agendakan malam kemarin, bahwa hari ini kita agendanya adalah berlatih untuk membuat sebuah aktivitas yang minimal aktivitasnya itu, karena kita punya waktu yang tidak banyak, bisa mengeksplor beberapa fitur yang bisa kita gunakan gitu ya, beberapa fitur atau menu-menu yang ada di Desmos yang bisa kita gunakan untuk membuat aktivitas, atau saya lebih senang menyebutnya worksheet interaktif. Nah, ini saya ada beberapa aktivitas yang sudah dibuat sebelumnya, yang sekiranya ketika dibuatnya itu menu-menunya itu kalau untuk pelatihan bisa tercover lah ya, untuk bagaimana menulis teks, bagaimana meminta input, bagaimana menggambar grafik, kemudian grafik yang bisa dimodifikasi oleh siswa dan sebagainya. Sedikit cerita. Nah, waktu pertama kali COVID itu bulan Maret ya, itu secara tidak diduga gitu ya, tiba-tiba kita itu harus dihadapkan pada kondisi pembelajaran secara daring gitu ya. Waktu itu saya memutar otak begitu ya, berpikir ini pakai bagaimana ya rancangan pembelajaran yang sekiranya itu cocok untuk kondisi saat itu, sederhana, dan memang kebetulan di sekolah kami, karena memang sepertinya waktu itu program Jabar itu di minggu awal itu ada program pengenalan COVID ya. Jadi temanya itu seminggu itu belajar tentang edukasi COVID aja begitu ya. Nah, waktu itu saya merancang sebuah pembelajaran online menggunakan Desmos yang topiknya adalah bagaimana, atau secara sederhananya itu saya kasih judul matematika COVID gitu ya. Sebenarnya waktu itu kasusnya kan belum terlalu banyak. Tujuannya itu untuk membuat pemodelan sederhana. Jadi dari data yang ada, kemudian dilihat kecenderungannya, nah, kemudian modelnya seperti apa, kemudian perkiraannya untuk beberapa minggu atau bulan ke depan itu seperti apa. Nah, seperti itu. Saya tidak berpikir kompetensi inti apa atau KD apa nih yang masuk. Yang pasti di dalamnya itu ada topik fungsi lah ya, ada fungsi, ada menggambar grafik, kemudian ada barisan atau apalah, pokoknya campur aduk begitu ya. Saya tidak terpaku dengan itu. Nah, langkah pertama agar kita ketika merancang pembelajaran di Desmos itu lebih terarah, itu memang sebaiknya itu kita sudah merancang, membuat rancangannya secara oret-oretan begitu ya. Jadi kalau kita sebut
di Desmos ini adalah worksheet online, worksheet digitalnya, worksheet interaktif. Nah, kita sudah punya juga worksheet yang fisiknya. Jadi kebetulan juga waktu itu saya menyediakan dua model karena memang untuk mengantisipasi siswa-siswa yang tidak bisa mengakses Desmos karena keterbatasan jaringan internet dan sebagainya. Nah, jadi saya menyiapkan dua. Yang pertama itu saya sudah membuat worksheet-nya dengan konten yang sama, worksheet fisik. Nah, kemudian saya terjemahkan ke Desmos. Saya buat juga versi Desmos-nya. Nah, jadi itu ternyata efektif kalau kita mau membuat di Desmos, misalnya worksheet digitalnya, itu kalau kita sudah sudah punya worksheet fisiknya itu yang yang biasa, itu jadi lebih kebayang lah nanti arahnya itu kemana. Oke, sebagai gambaran misalnya saya share ya, share. Oke, sudah muncul Bu Ani. Ya. Nah ini saya buat dulu kan worksheet-nya seperti itu. Dibuat aktivitasnya itu jadi ceritanya siswa mengamati dari fenomena yang ada. Kalau misalnya melalui ilustrasi, dalam sebuah ilustrasi, kalau misalnya ada seorang yang terinfeksi, kemudian orang itu akan dapat menginfeksi satu orang lainnya. Jadi ada narasinya, ada ilustrasinya, ada kasus di sebuah kota kecil misalnya ada satu orang terinfeksi dan kalau misalnya satu orang itu bisa menginfeksi satu orang lainnya, itu seperti apa kondisinya selama beberapa hari, selama setiap minggu, selama apa? Ini apa nih? Satu orang lain ke setiap minggu ini memang apa ya? Ilustrasinya fiktif begitu ya. Nah, ini gambarannya. Pada dasar ini bisa kontennya bisa untuk anak SMP, bahkan anak saya yang SD juga ketika diarahkan misalnya, ini kalau diibaratkan ini satu orang, menginspirasi satu orang, di minggu pertama ada berapa orang, minggu kedua ada berapa orang, dan seterusnya. Nah, itu nanti ngamati pola, kemudian nanti itu mengisi tabel dari data yang ada, kemudian disuruh menggambar, lalu memuat modelnya. Kemudian ini mengamati kasus penyebaran di Indonesia. Waktu itu sampai berapa hari begitu ya, dalam beberapa hari. Nah, nanti ini dibuat grafik. Ini kan yang manualnya seperti itu. Grafik jumlah kasus akumulatifnya berapa. Kemudian grafiknya. Nah, kemudian saya coba terjemahkan ke dalam Desmos-nya seperti apa. Ya memang ada beberapa hal yang harus lebih fleksibel karena di Desmos misalnya kalau di kertas itu bisa satu kali, di Desmos mungkin perlu beberapa tahap gitu ya ditampilkannya. Nah, itu nanti perlu keluasan kita ketika merancangnya, ketika menerjemahkannya ke Desmos. Oke. Ini previewnya. Ini preview di Desmos dari sudut pandang siswa. Nanti siswa LKS-nya seperti ini. Worksheet interaktifnya seperti ini. Nah, bagian pertama cover biar ya seperti kita buat worksheet aja lah ya. Ada covernya, kemudian ada prolognya, panduan, ini prolognya, kemudian nah ini kasus ilustrasi ini sebenarnya kalau untuk level SMA ini sebenarnya sudah tidak perlu lah yang begini, tetapi kalau level dasar SMP atau SD ini membantu begitu ya ilustrasi seperti ini. Di Desmos bisa interaktif juga. Jadi kalau minggu ke-1
satu orang menularkan ke satu yang lain, berarti asalnya satu orang jadi 2 orang. Minggu kedua 2 orang ini masing-masing satu orang menularkan. Nah, nanti bisa nandain, oh ada 4 orang. Di sini ada pertanyaannya begitu ya. Kemudian oke, seterusnya hal-hal begini kan menjadi dibuat beberapa slide gitu ya. Oke, kemudian nah ini di tabel di dalam Desmos juga kita nanti siswa bisa menginput ya. Bisa menginput sendiri. Kalau minggu pertama jumlah terinfeksinya sekian, nah nanti semua tabel ini diisikan. Oke, ini pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan. Kemudian nah, berikutnya diarahkan untuk membuat ya grafiknya. Nah, ini ada kesulitan karena ini saya murni tidak menggunakan di Desmos ini ada fasilitas script sebenarnya. Jadi script itu bahasa pemrograman yang bisa membuat Desmos ini menjadi lebih interaktif. Nah, saya tidak menggunakan itu. Ini benar-benar pure hanya menggunakan fitur-fitur yang ada di sini aja di Desmos. Oke, ini membuat grafik, nanti siswa bisa membubuhkan koordinat kartesiusnya berdasarkan tabel yang sebelumnya. Siswa menentukan tabel kalau hari ke-1 jumlah terinfeksi 2, hari kedua berapa, hari keempat berapa. Jadi, nah ini berarti kan pemahaman atau pengetahuan tentang konsep koordinat ya kalau mungkin di SMP. Nah, nanti koordinat hari dan banyak yang terinfeksi disimpan dalam koordinat kartesius ini nanti disambungkan interaktif. Nanti siswa bisa menyambungkan. Nah, ini fitur standar atau menu standar yang ini di Desmos yang nanti bisa kita pakai. Nah, gitu kan itu kalau mau buat grafik. Oh, grafiknya itu ternyata kecenderungannya begini. Nah, ini data per berapa gitu ya, sesuai yang tadi diilustrasikan. Nah, ini kesimpulannya diarahkan oleh guru. Nah, dan seterusnya ini untuk ceritanya mau buat pemodelan sederhana lah gitu. Ada ilustrasinya dulu, ada prolognya dulu, kemudian ditunjukin kalau grafiknya ditunjukkan dalam begini. Nah, nanti untuk grafiknya itu secara kas ini berbentuk fungsi seperti ini. Nah, nanti ditunjukin jauh nih. Nah, ditunjukin kalau bentuk fungsi ini. Nah, jadi kalau yang ini siswa mencari grafik yang paling mendekati dari fungsi yang sudah diberikan oleh guru gitu ya. Ini paling mendekati ke titik-titik ini grafik. Nanti sampai di akhir kalau sudah menemukan nilai AB sama C, nah, nanti kan rumusnya dituliskan siswa di sini gitu ya. Nah, itu nah ini edukasi bagaimana kita ini tadi kan asumsinya asumsi virus ini dibiarkan begitu saja begitu ya, dibiarkan begitu saja. Ini memang ekstrim. Nah, nanti model pembelajaran ini dipadukan dengan karena ada Google Classroom juga untuk diskusi. Nah, ini dipadukan juga dengan kelasnya ya, bagaimana hal-hal yang begini digali kemudian berdasarkan data-data yang walaupun kasar siswa digiring untuk memberikan penalaran ini seperti apa kondisinya. Nah, ini sebenarnya ini memang jauh dari sempurna, tapi paling tidak gambarannya seperti ini jika kita mau mengembangkan
aktivitas interaktif di Desmos yang sudah saya gitu ya. Oke. Nah, saya tidak tahu ini kalau kita buat praktekan ini atau tidak, tetapi dengan fitur-fitur yang sama yang digunakan, saya ada latihan yang lebih sederhana. Contoh lainnya, misalnya ini nih, grafik yang grafik fungsi kuadrat. Kan selama ini ketika mengajarkan siswa fungsi kuadrat secara manual pun kita biasa mengajarkan seperti ini ya. Kalau misalnya lewat titik ya, titik koordinat. Jadi kalau kita ada sebuah cara menggambar fungsi kuadrat ini, nah kita ambil titik-titik sampel, kemudian titik-titik ini kita sambungkan, kan begitu. Nah ini juga bisa kita simulasikan di Google di Desmos ya, kita simulasikan di Desmos. Nah nanti siswa bisa menggambar grafiknya itu gini gitu ya. Ini sama juga ya aktivitasnya, melatih bagaimana siswa menggambar grafik dari yang ini. Nah kemudian eksplorasi kalau diarahkan untuk merumuskan bentuk umum, kemudian ini ada nggak? Umum, kemudian bagaimana mengamati bagaimana jika nilai A-nya. Oh, di sini nggak ada. Yang ini berarti. Oke. Saya sedikit menggambar dengan dari titik-titik koordinat bagaimana grafiknya. Nah, diharapkan kan siswa bisa mengamati bahwa grafiknya itu berbentuk parabola. Nah ini diarahkan untuk merumuskan bentuk umum. Nah dari bentuk umum itu nanti siswa bisa diarahkan untuk mengamati kalau ada fungsi kuadrat ini, kalau nilai A-nya itu, nah bisa diamati dari simulasinya. Oh kalau nilai tip itu ke bawah, nah, itu tujuan kita kan. Jadi nanti siswa bisa menarik kesimpulan bagaimana begini. A-nya negatif, A-nya 0, A-nya positif, dan sebagainya. Ini nanti kita tarik dalam pertanyaan-pertanyaan respon siswa ini. Nah, bagaimana kalau A-nya kurang dari 0? Sekarang kalau A-nya 0, kalau A-nya 0, dari pengamatan-pengamatan melihatnya. Kemudian kalau A-nya lebih dari 0. Nah, kalau secara klasikal kita belajar secara fisik tanpa bantuan simulator seperti ini, biasanya kita langsung kasih atau siswa diminta menggambar dengan kasus ininya langsung dikasih negatif misalnya, kan begitu ya biasanya. Sementara dengan Desmos sedikit-sedikit siswa bisa melalui pengamatan nanti diarahkannya untuk hal yang lebih umum. Oke, jadi nanti kita praktekkan yang ini saja, ini lebih sedikit, mudah-mudahan nanti kita cukup waktunya. Oke. Nah, kalau kita sebagai guru kita akan punya kita halaman dashboard kita kan ini ya. Nah, kemarin saya sudah informasikan sedikit. Kalau mau membuat sendiri, itu custom, ya. Klik custom di sidebar kiri. Nah, nanti kita kehalangin. Kita klik new activity. Oke. Nah, Bapak Ibu, bagi yang sudah siap laptopnya,
bisa kita praktik sama-sama. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana penggunaan minimal untuk model yang tadi aja, yang ini saya buka di tab lain. Malang. Oke, kita buat aktivitas baru. Kalau kita mau membuat aktivitas, pilih nama, misalnya judulnya menggambar grafik fungsi kuadrat. Kasih deskripsi dalam aktivitas pembelajaran ini, misalnya siswa akan belajar bagaimana cara menggambar. Nani, ini Ya, tampilannya masih di handout matematik ya? oh ya, Ngajak PDF yang PDF. di PDF. Iya, tampilan yang di Oh, tar saya stop sharing dulu. sering. Sudah. Sudah ya. Oke. Tadi kan kita klik new activity ya. Lalu kasih judul activity-nya apa, beri juga deskripsi. Pak Nur Samsi kalau bisa sambil praktik biar nanti saya bisa ngeliat kalau yang karena kita udah kemarin tahap kemarin kan udah dipastikan semua punya akun ya. Sudah ya. Oke, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Udah, itu deskripsi, create new activity. Itu kalau biar ini bisa nggak ngehalangin gimana ya? Halo Bu Ani. Ya, masih kelihatan layar saya? Ini small screen warning. Iya, ini biar apa sih Webex ini kalau saya klik ini tab jadi kehalang gimana ya? Berarti pakai screen aja Bu. Share-nya share screen barangkali juga bebas. Share-nya aplikasi kan. Share screen ya, oke. Iya. Saya share Chrome aplikasi. Oke. Ya, tadi kita udah klik create activity, kemudian kita sudah menulis judul, ini menggambar grafik fungsi. Tadi kan halaman Kalau iya ya, ini yang ini ya. sama ininya maksudnya. Jadi kalau mau ngeklik tab yang lain itu susah. Ada warna abu-abu itu. Ya. Nah, halaman pertama itu halaman cover ya. Bapak Ibu kasih cover. Nah, untuk cover kita bisa pakai image ya. Pakai image. Judulnya menggambar grafik fungsi. Covernya pakai image, itu caranya untuk memasukkan gambar bisa di drag atau diseret ya, atau bisa choose file. Choose file aja. Pakai gambar yang ada aja lah ya. Nih, pakai gambar yang ada di sini. Ini ilustrasi untuk statistik sebenarnya. Oke, udah. Ini halaman depannya menggambar grafik. Nah, halaman kedua kalau ini ada penjelasannya, Bisa di halaman kedua ini yang penjelasan ini bisa halaman pertama. Oke, saya satukan. Kalau mau satukan bisa. Nah, ini ketika kita sudah membuat sesuatu di sini, kita bisa langsung lihatnya gimana nih tampilannya nanti di hadapan siswa. Oke, gini, menggambar grafik ini kan cover. Oke lah, cover satu halaman.
Sekarang di sini ada gambar lagi tapi sama teks. Teks itu teks narasi doang gitu, tanpa apa membutuhkan input, itu pakai note. Jadi nanti ada dua bagian, dua side. Yang ini kita pilih gambarnya yang sama. Yang inilah. Dikasih notasi. Pada aktivitas ini misalnya kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik fungsi. Nah, reviewnya seperti ini. Oke. Ini halaman kedua, kita mau mengarahkan siswa untuk Apa nih? Ya. Caranya masak. Oke. Di slide pertama materi ini kita mau mengarahkan siswa untuk merumuskan definisi bersama fungsi kuadrat berdasarkan pemahaman mereka, pengamatan sekilas mereka. Mungkin penjelasannya ini jangan terlalu cepat. Ada yang ketinggalan. Ini terlalu cepat? Oke. Ya, dilambatin sedikit. Siap. Oke, ini slide 3. Slide 3 kita udah mau masuk materi. Tadi kan slide pertama kita cuma untuk cover aja, kita cuma masukin gambar ya. Kalau nulisin judul ini udah dari sana ya, nggak ditambahin menu yang ini. Kemudian di slide kedua ada penjelasan tentang aktivitas pembelajaran di sini mau ngapain. Nah, di sini boleh juga dituliskan apalah ya, KD-nya atau apa tujuan pembelajaran dan sebagainya, itu terserah Bapak Ibu. Ini tambahin ilustrasi biar nggak polos gitu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini covernya, ini halaman depan ya, cover keduanya, halaman kedua. Nah, ini baru nanti yang ketiga kita mau masuk materi. Nah, materi pertama itu tadi mau mengarahkan ke definisi ya, definisi siswa. Jadi isinya cuman teks, tapi input ya, teks dan ada input. Nah, kita pakai teks input yang ini ya, teks input. Nah, teks input itu nanti siswa bisa jawab. Jadi ini sebenarnya ada dua bagian. Adalah note teksnya, yang kedua ini adalah teks input. Jadi di halaman kedua ini dua. Note pertanyaan kita, nanti untuk input siswa itu pakai menu yang ini, teks input. Apa tadi kata-katanya? Diketahui sebuah fungsi. Sebetulnya kita tulis definisi. Jadi setiap slide itu jangan lupa kita kasih subjudul gitu ya. Sebuah fungsi. Nah, ini kita bisa menulis f(x) sama dengan 2x. Ini asal aja nih, 2x kuadrat min 5x plus 3 misalnya. Kita seperti apa nih? Saya kalau nulis ini enak pakai equation, pakai latex, lebih bagus. Fungsi fx di atas. Kalau latex di embed atau gimana, Pak? Apa? Kalau latex di embed atau? Ini nulisnya sih sama kayak di Word, jadi udah nggak pakai kode lagi.
grafiknya ya apa? Tampilan grafisnya yang muncul. Jadi bukan bahasa lateksnya. Fungsi dinamakan fungsi kuadrat. Ini walaupun mengarah ke definisi, tetapi tidak dikasih tahu langsung siswa. Tahukah Anda kenapa Jacob? Tahukah Anda kenapa disebut fungsi kuadrat? Jelaskan alasan Anda pada kotak di bawah ini. Nanti siswa itu akan menuliskan di kotak jawabannya. Nah, ini boleh dicentang, boleh centang itu kalau nanti respon teman sekelas yang menjawab pertanyaan ini bisa terlihat. Nah, agar tidak saling contek, kita jangan centang. Jadi nanti dia hanya dia hanya bisa melihat ya jawaban dia sendiri. Oke, ini halaman pertama, definisi 1. Nah, halaman kedua, grafik. Tambah. Kalau mau tambah slide, tinggal klik plus aja. Sketsa grafik itu pakai, nah kita lihat di sini, ini judulnya, ini ada 2 bagian. Yang sebelah kiri adalah tabel, teks aja ya, tanpa ada interaksi apa-apa. Nah, yang sebelah kanan ini menggunakan menu tabel, yang sebelah kiri menggunakan menu tabel, yang sebelah kanan menggunakan note ya. Jadi kalau untuk hanya menulis teks aja itu pakai note doang. Oke, note sama tabel ya. Mana tabel? Nah, ini tabel, kemudian sama note. Ini kan atas bawah. Bisa di kiri, bisa atas bawah, bisa samping-sampingan. Kita mau samping-sampingan biar atas bawah juga bisa ya. Kita mau tabelnya itu, nah dari fungsi kalau F Nah, di sini yang kita harapkan adalah siswa bisa menghitung nilai fungsi jika X-nya, nilai fungsi fx jika X-nya disebutkan. Kalau yang tadi dari negatif 2 ya, biar ada panjang dari negatif 3 deh. Diklik enter nanti akan nambah baris dengan sendirinya. Oke. Negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, ya, dan seterusnya bisa. Boleh lah ya. Nah, biar siswa nggak bingung, kita kasih contoh. Kalau negatif 3, itu cara ngitung fx-nya gimana? Contohnya boleh yang mana? Kalau yang ini ini negatif. Oh, tapi bagus yang ini ya. Dikasih tahu biar siswa nanti ngikut polanya. Jadi ini nggak dikasih tahu. Ini dari ketika X-nya negatif, fx-nya tadi itu fungsinya apa ya? 2 dikali
negatif 1 kuadrat. Oke, kali aja. Ini 3 kali negatif 1 plus 1 sama dengan berapa? 6 ya. Oke. Nah, nanti kita kosongkan yang ini biar nanti diisi siswa. Siswa mengamati pola dan hitung sendirilah. Apa instruksinya apa ya? Sketsa grafik dari fungsi ini, isikan tabel berikut. Nah, pakai equation. Kalau mau nulis equation, tinggal klik ini aja, itu effects ya, icon effects di pojok bawah. Bu Ani, ada request dari peserta jangan terlalu cepat katanya. Oh, ini masih terlalu cepat. Loncat-loncat tuh. Ya. Sebenarnya, ketika apanya? Kayaknya gini, kalau misalnya ini digimanain, misalnya step yang itu diulangi gitu aja kali ya. Karena saya pikir tadi bikin tabel, klik tabel, untuk tambah barisnya tinggal enter, gitu kan. Itu stepnya masih sedikit-sedikit lah. Oke, siap. Kita undang dulu, respon dulu atau gimana? Nanti ya. Nanti kita tunjuk sebentarkan dulu. Nanti saya review lagi deh sampai slide ini. Jadi bisa digunakan. Tadi apa? Bapak Ibu yang disiapkan pertanyaannya, raise hand ataupun jadi Bapak Ibu sambil barengan praktik ya. Jadi kalau yang memang sih kalau yang praktik bisa mungkin yang saya bilang ke depan itu yang praktik gitu, yang ikutin gitu ya. Ternyata lewat. Kita akan membuat sketsa grafik fungsi ini. Oh ya. Isilah tabel di samping. Oh, kok please. Oh ya. Silakan isi tabel berikut dengan nilai yang sesuai. Jangan di samping karena nanti bisa jadi kalau yang di tablet bisa jadi ngelihatnya di atas ya. Isilah tabel berikut dengan nilai-nilai yang sesuai. Oke, ini kan cuma perintah aja ya, jadi cuman makanya pakai note. Oke, ya, saya review dari awal. Ini halaman pertama, tampilannya seperti ini. Jadi kita jadikan cover untuk aktivitas online kita, interaktif kita. Nah, yang digunakan menunya cuman gambar ya. Jadi kita pakai media ya. Nah, Bapak Ibu bisa, kemarin kan sudah saya share handout-nya ya. Di handout itu ada pengenalan fitur ya, mengenal Desmond itu. Dan kemarin saya seharusnya tadi tanya dulu ya. Yang kemarin bagaimana, sudah dibaca belum, sudah dilihat-lihat belum ya untuk fitur-fitur ini? Oke, nggak apa-apa. Nah, yang cover ini halaman pertama saya cuma menggunakan ini gambar karena isinya cuma gambar tok ya. Kemudian halaman kedua itu sedikit prolog tentang peruntukan worksheet interaktif ini, aktivitas interaktif ini ya. Prolog di sini bisa berupa misalnya KD, penjelasan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Nah, yang digunakan ini ada dua. Yang pertama gambar untuk memasukkan ilustrasi saja untuk mempercantik tampilannya. Yang kedua adalah note
Ya, note ini digunakan untuk menuliskan teks gitu ya, tanpa ada interaksi apa-apa. Oke, di slide kedua kita pakai note dan gambar dan note, media dan note. Kemudian di slide ketiga itu kita sudah mulai masuk ke materi dan kita sudah mengarahkan siswa untuk memberikan berinteraksi. Jadi siswa diminta untuk memberikan input dengan pertanyaan merangsang gitu ya, pertanyaan pendahuluan. Oke, ini pertanyaannya, kemudian siswa diminta menjawab. Tampilannya kan seperti ini ya, ada pertanyaan, ini jawaban siswa yang akan diberikan. Siswa bisa memasukkan equation, ada logo ininya. Nah, kita lihat di sini ada dua bagian, makanya yang digunakan juga dua di sini. Yang pertama adalah teks, ya. Jadi kita tinggal note, yang pertama adalah note, karena di bagian pertama itu kan cuma tulisan. Di bagian keduanya itu text input, tinggal diklik aja. Adapun posisi nanti bisa dipindah, bisa digeser-geser, bisa samping-sampingan kayak gini. Oh salah, di sini. Nah, bisa samping-sampingan kayak gini, bisa di atas bawah, yang ini di bawah, ya. Ini itu tinggal di-drag aja, tinggal ditahan, ditekan. Yang ini, yang garis 3 ini nanti ada lambang ini, nah itu bisa digeser-geser untuk mengatur layoutnya, layout worksheet kita. Oke, itu slide ketiga. Mulai ada interaksi, mulai ada input. Nah, slide keempat itu juga sudah mulai ada interaksi. Nah, bagian ke slide 4 ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Diharapkan yang kita inginkan adalah nanti siswa bisa mengisi tabel ini, semua baris dan kolom yang kosong ini dari contoh yang sudah kita berikan. Siswa harus memasukkan nilai X dan Fx yang sesuai untuk fungsi yang diberikan. Fungsinya ini sudah diberikan. Nah, kalau X-nya dikasih contohnya 1 aja, kalau X-nya negatif 1, Fx-nya berapa. Nah, dari proses ini ya pertama agar siswa bisa ngelihat pola, berarti ini negatif 1, 0, berarti di sini negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Kita bisa banyakin, ya. Kalau mau nambahin di tabel, itu kita tinggal klik enter. Ini kan tampilan siswanya seperti ini ya. Nah, buatnya bagaimana? Nah, buatnya itu kita lihat ini ada dua bagian, maka yang menu yang digunakan itu cuma juga dua. Yang pertama adalah tabel di sebelah kiri, sebelah kanannya teks. Karena di sini cuma perintah aja kan, perintah untuk mengisi tabel. Oke. Nah, tabel itu kita pakai menu yang menatap ini, table ya, tabel sebelah kiri. Lalu di sebelah kanan karena teks aja kita pakai note. Oke, bolehlah ditanya dulu, Pak Nur. Ya, kalau ada yang mau bertanya dulu. Bapak Ibu, dipersilakan untuk dapat bertanya. Ada yang sudah resen ini, Bu Ernawati. Boleh. Pak Fani, Bu Ernawati, silakan. Bu Ernawati. Oke, bentar, saya coba cari. Bu Hermawati ya? Bu Hermawati, silakan dipersiapkan pertanyaannya, dapat mengajukan pertanyaan secara langsung. Ya, silakan. Terima kasih. Jangan lupa dari mana Bu Herma? Ya, saya Hermawati dari SMA 1 Batam. Halo, dengar Bapak? Ya, Jelas Bu, jelas. Ya. SMA 1 Batang. Batam, Kepulauan Riau. Batam. Wah. Ya. Ya, silakan Bu. Ini, makasih Pak. Ibu, ini saya mau tanya. Yang pertama, tampilan di saya, kenapa kok yang geometri itu kok tidak ada ya Bu? Terus yang kedua, saya klik text input, kenapa kok tidak bisa saya ketik seperti Bu Ani yang tadi? Yang ketiga, equation tadi, maaf Bu, itu klik yang mana ya?
Ya, mohon diulangi. Terima kasih. Ya, Silakan Bu Ani. langsung ya. Ya langsung aja. Ibu tadi input memang nggak bisa diapa-apain Bu. Ini kan dua. Yang bisa saya ketikkan itu pakai note. Jadi ini ada dua Bu, pakai note sama text input. Nah, notes untuk nulis pertanyaannya, text input itu nanti untuk muncul di siswa agar siswa bisa masuk beri masukan. Nah, reviewnya begini. Nah, ini kan ditulis siswa nanti. Ini di preview Bu, bukan di tampilan Oh iya, iya. Oke, ini yang Oh iya. pertama. Iya. Yang kedua, equation. Equation itu kalau kita nulis note, mana note? Ini pakai note ya. Nah, ini ada. Kalau kita aktif ya, kalau note ini aktif, kalau ini kan nggak aktif, nggak kelihatan ya. Tapi ketika aktif, nah fx ini kelihatan. Muncul. Ya. Nah, ini kan note juga. Kalau kita klik, ini muncul ada. Oh, yang kecil sana ya ya. Jadi area menulisnya diklik dulu. Area menulisnya diklik dulu, nanti kelihatan icon itunya, fx-nya untuk memasukkan latex equation-nya. Kemudian tadi ada yang menanya bagaimana menulis pangkat dan sebagainya. Nah, itu standar aja ya. Standar di latex ya. Memang kalau Bapak Ibu yang belum familiar, tadi saya pikir udah biasa ya kalau pangkat. Kalau pangkat itu pakai topi ya. Pakai topi. Jadi kalau 2x kuadrat berarti kita tulis 2x, kemudian kita tekan topi, nanti otomatis kalau di Desmos ini nanti akan naik di kursornya ke atas, baru ketika nanti pangkatnya berapa. Nanti turunin lagi. Nah, saya kasih contoh lagi yang ini ya. Klik fx-nya, nanti ada kotak kayak di Word ya. Fx sama dengan 2x, saya tulis, lalu saya tekan topi, nah langsung naik kuadrat. Turunin lagi, tekan pakai panah aja ya, pakai panah ke kanan, in 3x plus 1 gitu ya. Oke. Terima kasih Bu, yang sama yang geometri itu Bu. Halo. Ini Ya. nggak muncul, wah kenapa ya? Yang bawahnya sketch. Mestinya sih ada Bu. Atau Ibu sama tampilannya ada di sidebar kiri gini, di sebelah kiri. Iya sama, cuma yang geometri tidak ada Bu. Kenapa ya? Iya, saya juga Atau nggak nanti tahu. Pak Nur Samsi ada nggak? Ya ada ya benar. Nggak ada. Ya ada grafik aja, grab and sketch. Grab, sketch, media, geometri. Sketch. Nah, kalau enggak, coba di halaman depan itu ada update nggak ya? Kalau ada update, nanti ada notifikasi update aplikasi, itu tolong diupdate dulu. Ya. Oh iya iya. Barangkali itu belum terupdate. Ya. Oh, iya. Kalau lihat handout itu berbeda ya yang saya dengan yang saya tunjukkan. Ini menu-menu ini semuanya ada ditulisnya ada di kanan kalau nggak salah ya, di atas ya. Nah, ini sebelum update itu di atas ya, di atas. Ini semua itu adanya di atas. Beda tampilannya. Tapi jangan bingung, semuanya masih sama lah. Kecuali mungkin kalau yang itu nggak ada geometrinya. Oke, ada lagi? Oh ya, terima kasih Bu. Ya. Baik Bapak Ibu, silakan yang ingin bertanya langsung raise hand di bagian bawah, raise hand. Dan dari chat ini tadi sudah upload media kenapa tidak ini. Bu Anik silakan barangkali mau bertanya langsung. Ada kesulitan mengupload media. Bu Ani? Halo? Ya, jadi gambar yang diupload seperti pada pastikan halaman. Itu ya pertama jaringannya, yang kedua barangkali gambarnya terlalu besar atau seperti apa gitu. Coba Bapak resize gambarnya atau cari gambar yang kecil, dicoba lagi.
jaringannya diklik apa stabil atau tidak. Kesulitannya loading atau gimana? Bisa jadi loading ya, karena Iya, mungkin karena kita loading atau bekerja gimana. online ini, iya itu kalau online ini cukup bagus ya. Iya. Karena kepentingan ya. Kalau Tidak lagi pertanyaan lagi, Bu. nggak ada lagi. Oke, lanjut ya. Silakan, Bu. Nah, ini bisa digeser-geser kayak itu ya, kayak PowerPoint ya. Ini slide keempat apa tadi? Ini. Sekarang slide kelima apa nih? Oh, sketsa grafik ya. Misalnya sketsa grafik kita gunakan fitur sketch. Nah, ini ngehalangin. Oke, nah saya ketika saya kan maunya gini, jadi siswa itu nanti menggambarkan koordinatnya di koordinat Kartesius ini, kemudian nanti menggambarkannya dengan cara disambung-sambungkan gitu kan, nah gitu. Tapi ketika dicoba, kalau kita pakai sketch langsung, ya, misalnya saya mau pakai sketch langsung, itu tidak muncul. Makanya saya bagi dua, ya, saya bagi dua. Jadi yang slide awal itu tahap awal siswa menggambarkan dulu titik-titiknya, ya. Di slide berikutnya titik-titiknya itu sudah ada lalu nanti tinggal disambungkan, ya. Jadi bagi dua slide untuk satu tahapan itu. Oke, kita pakai kalau kita salah tinggal dihapus aja. Misalnya kita nggak mau pakai menu yang itu, hapus aja. Kalau pakai graph itu kita klik graph yang ini, lalu klik. Kalau diklik nanti bisa diedit. Nah, ini modelnya seperti GeoGebra ya, seperti GeoGebra. Nanti tinggal tambahkan, bisa nambahkan teks itu bisa pakai note. Kalau kita lihat di sini, nah, pertama kan ada perintah dulu ya. Gambarkan semua titik yang diperoleh di langkah sebelumnya pada sistem koordinat Kartesius di samping. Jadi ada narasi dulu, perintah. Saya copy dari sini aja. Nah, untuk menuliskan teks di graph ini, klik note. Nah, kalau note, teksnya tinggal dituliskan saja. Berikutnya kan disuruh menggambar koordinat koordinatnya di koordinat Kartesius ini ya. Kita kasih contoh aja, kita kasih contoh dulu. Tadi yang kita kasih contoh apa, berapa? -1 ya, -1,6. Kita kasih contoh aja. -1,6. Nah, nanti titiknya udah muncul. Kita mau kasih contoh beberapa titik, boleh ya. Nah, agar jelas, instruksinya kita bisa perjelas. Kalau di sini kasih contohnya ada dua, yang 0,3 sama -2,21 boleh. Nah, nanti siswa diminta menggambarkan koordinatnya itu semua yang ditemukan di langkah sebelumnya. Nah, karena siswa bisa dibebaskan untuk bolak-balik ke depan ke belakang. Nah, itu siswa diperkenankan melihat.
kalau sudah mengisi, tadi kan kita belum ngisi ya. Ada beberapa apa yang bolong cuma satu yang diisi. Nanti ini selanjutnya tinggal kita minta diterusin siswa. Kita tinggal klik enter, enter, enter. Dia akan saja beberapa titik untuk menggambarkan beberapa titik. Banyaknya aja. Oke. Nah, langkah berikutnya dan nah ini nanti gimana previewnya? Student preview. Ini apa? Oh ini baru nih, waktu saya buat itu belum ada ini apa. Nah kita convert ini ya. Kita lihat previewnya. Nah ini yang kita harapkan, berarti convert dulu. Oke. Nah yang berikutnya kita mau siswa menyambungkan kan, untuk membuat grafik kan tinggal disambung-sambung saja dari titik-titik yang sudah ada. Nah sebenarnya sepertinya ini saya juga belum tahu, belum explore apa kodenya ya. Ada skripnya. Kalau pakai skrip itu bisa lebih mudah. Jadi untuk slide berikutnya itu kita sudah gambarkan titik-titiknya. Nah, tapi pakai sketch. Pakai sketch karena nanti siswa kita mau minta gambar. Nah, pakai sketch. Kalau sketch itu bisa kita pilih background-nya macam-macam. Bisa polos, bisa grafik yang bisa diedit, bisa gambar. Kalau yang ini kita pilih editable graph, grafik yang bisa diedit. Grafik yang bisa diedit. Ya. Jadi titik-titik yang sudah ditemukan siswa di slide sebelumnya itu kita masukkan di sini. Nah, kalau mau ngedit grafnya tinggal diklik aja. Negatif 2, berapa? 15. Wah, gimana nih? Oh, di sini. Kita bisa scroll untuk zoom in, zoom out-nya ya. Negatifnya berapa ya? Negatif 1,6. Jadi ini kita tuliskan yang diharapkan siswa temukan gitu ya. Nah, sebenarnya ini rancu karena bisa saja di step berikutnya siswa itu salah kan menentukan titiknya. Tapi ini asumsinya kalau seharusnya yang ini begitu ya. Saya buat begini. 0110. Oke, cukuplah. Nah, nanti tampilan previewnya klik done kalau sudah selesai. Previewnya seperti apa? Nah, jadi nanti diharapkan siswa, oh kalau udah titik-titik ini kan tinggal disambungkan. Sambungkannya bisa pakai pensil. Nah, siswa bisa coret-coretan pakai ini. Kalau mau ngapus tinggal gini. Kalau mau rapi, biar enak gambarnya bisa pakai garis. Nah, kan gitu ya. Nanti siswa diharapkan seperti ini. Dilanjutin bisa lebih jelas ya. Oke. Sudah untuk
slide berikutnya kita sketch ya. Kita menggunakan menu sketch, berarti not input, grab, sketch, media, sudah, tabel, sudah. Nah, berikutnya apa lagi? Nah, ini note aja, mengarahkan. Kemudian, nah yang ini. Oke, kita note dulu deh. Slide berikutnya isinya cuman teks aja, kita pakai note lagi. Bentuk umum. Jadi siswa sudah diarahkan, sudah diinfo apa untuk umum, untuk merumuskan bentuk umum. Ini pakai equation. Fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dengan a tidak 0. Oke. Nah, ini teks saja. Reviewnya gini. Berikutnya, nah ini ada, kalau di GeoGebra ada slider, di Desmos juga kita ada menu apa, fitur mirip kayak itu ya, slider gitu. Kita bisa pakai. Oke, sekarang ceritanya kita sudah siswa sudah punya pemahaman bahwa ada fungsi kuadrat itu bentuknya seperti apa, menggambarnya seperti apa, bentuk umumnya seperti apa. Nah, kita selanjutnya akan mengarahkan bagaimana hubungan atau pengaruh nilai-nilai A, B, dan C ini pada grafiknya, gitu ya. Ini nanti saya contohkan satu aja, bagaimana menggunakan slider ini untuk kita pakai graf ya. Yang ini pakai graf. Slide pakai graf. Edit. Kita copy biar ini copy dari yang sudah jadi ya. Kalau saya sudah punya jadi bisa di copy. Kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah membuat handout fisiknya atau worksheet filenya, itu nanti juga sama, tinggal di copy paste saja, jadi lebih cepat. Nah, kita pakai note. Kalau kita tidak tuliskan pakai note, nanti jadi equation ya, jadi miring semua tanpa spasi. Makanya kalau nulis teks itu harus di note. Nah, ini close saja, plus note. Silakan amati apa yang terjadi dengan grafik fungsi jika nilai A berubah. Nah, kita tuliskan fungsinya. Ekspresi tanpa ini juga bisa, karena defaultnya ini sudah merupakan ekspresi atau equation. Fx sama dengan ax kuadrat. Kita tuliskan bentuk umum karena kalau kita mau satu-satu, kalau ini kan dirancangnya satu-satu ya, ini hanya untuk melihat pengaruh nilai A-nya saja, makanya yang B sama C-nya itu kita defaultkan, jadi kita tetapkan, itu boleh. Kalau mau sekaligus, bagaimana pengaruh nilai A dan B, mungkin nanti pengamatannya harus hati-hati. Kalau untuk siswa yang baru belajar pertama kali atau siswa SMP, itu khawatirnya luput jadi perhatian. Makanya sebenarnya lebih baik kayak gini, jadi fokus satu-satu. Kita memeriksa A dulu, makanya yang B sama C-nya sudah kita fixkan. Kita ikutin yang ini aja deh. 2x min 3.
2X min 3. Jadi yang menjadi ini slidernya itu A saja yang kita ini. Nah, kita klik tadi A. Nah, artinya A nanti nilainya itu bisa berubah-ubah. Nah, karena tujuan di aktivitas ini kita ingin bisa mengamati kalau A-nya berubah itu bagaimana pengaruhnya terhadap grafik. Maka yang A-nya saja yang kita ganti. Oke, mungkin dari sini bisa kelihatan, oh kalau A-nya negatif itu, kalau ngelihat dicoba-coba, kalau cuma ngelihat ini mungkin nggak akan kelihatan negatif A, baru nanti ketika bergerak ke 0, kemudian ke positif, oh, nah itu yang diharapkan gitu ya. Nah, setelah aktivitas pengamatan ya kita harus tarik respon dari siswa kan, bagaimana pengaruh nilai A terhadap grafik fungsi. Makanya di slide berikutnya, oke, kita klik done, selesai. Di slide berikutnya kita tagih pengamatan siswa. Nah, ketika nilai A berubah, amati perubahan yang terjadi pada grafik. Jika A kurang dari 0, bagaimana bentuk grafiknya? Bisa kita, ini pertanyaan satu-satu, kita bisa. Nah, ini ada dua bagian ya. Ini pertanyaan, ini ada input dari siswa nanti. Makanya nanti ini ada dua bagian. Kita pakai note dan text input. Oke. Note-nya ini. Jika kurang dari 0. Lalu text input. Di bawahnya nanti jawab siswa. Jawaban temennya nggak usah diaktif dicentang biar jawaban temennya nggak kelihatan. Ini kalau kita mau mau nanyakannya di satu slide ini, tambahkan note lagi. Mana tadi salah. Nah, jika A kurang dari 0, bagaimana bentuk grafiknya? Ini jawaban untuk A kurang dari 0. Nah, ini mau menanyakan jika A lebih sama dengan 0. Kita kasih input lagi, kita kasih note lagi. A sama dengan 0, bagaimana bentuk grafiknya? Harus kasih teks input lagi. Ini biar inputnya ada 3 gitu ya. So menjabat 3 kali. Dan bagaimana jika A lebih dari 0? Note-nya kasih lagi. Oh, udah nggak bisa ya? Oh, ada di atas. Kita turunin. Kita turunin lagi. Oops. Nah, layar saya kecilin biar kelihatan. Ini untuk jawaban A kurang dari 0. Oh, kan. Ini untuk pertanyaan sama dengan 0, ini jawabannya. Ini pertanyaan A lebih dari 0 ya. Jika A lebih dari 0, bagaimana bentuk grafiknya? Inputnya. Nah, udah. Oke, saya besarkan lagi. Scroll. View-nya gimana? Nah, ini. Ketika nilai A berubah, amati perubahan yang terjadi pada grafik. Jika A kurang dari 0, bagaimana bentuknya? Kita bisa jawab. Jika A sama dengan 0, bagaimana bentuknya? Sisa jawab. Jika A lebih dari 0, kita jawab. Oke. Ini fitur atau menu note, text, math input, graph, sketch, media, tabel, sudah ya. Kemudian yang box sama multiple choice itu pertanyaan yang bentuknya box dan sama pilihan berganda. Untuk geometri itu untuk menggambar bentuk-bentuk geometri, sama seperti di Gebra. Nah, itu kita kalau mau memasukkan konten geometri, ya gambarnya pakai ini.
untuk tulisannya dari Nanti. R. Kalau screen kita nggak pakai tadi, saya nggak pakai screen yang ke-10, saya delete bisa. Oke, sampai sini kurang lebih penggunaannya berapa menu-menu yang ada di Desmos ini. Nah, kalau sudah merasa sudah cukup, nah semakin apa kita ingin interaksinya itu semakin detail, semakin kontrol ya, semakin nanti kita mungkin akan membutuhkan lebih banyak slide. Oke. Tapi yang pasti ketika kita merancang ya sesuai dengan tujuan kita aja. Kalau misalnya satu aktivitas kan kita juga nggak bisa kalau misalnya ini aktivitas online itu kita panjang-panjang aktivitasnya. Nah, ini 10 slide atau 15 slide untuk mengenalkan bagaimana siswa mengamati perubahan bentuk grafik, cara menggrafik secara digital seperti ini, ya kita nggak perlu panjang-panjang juga seperti itu. Kalau sudah cukup, kita review semuanya. Nah, kalau sudah merasa cukup, ya sudah tinggal di-publish. Klik publish. Sudah, kalau sudah dipublish, artinya aktivitas ini sudah kita bisa share ke siswa kita, dan aktivitas ini juga bisa digunakan oleh orang lain, ya. Nah, ini kelihatan kalau aktivitas ini kita yang buat, itu created-nya itu created by kita, akun kita. Nah, ini compatible-nya di tablet dan laptop. Nah, mungkin ini memang by sistem membaca ketika aktivitas ini dibuat, itu fitur-fitur yang digunakan di Desmos ini apa saja. Nanti jadi ini menyesuaikan. Nah, setelah kita selesai, kalau kita mau share ke murid kita, tinggal create class. Create class, nah, udah selesai. Ini kode kelas yang bisa kita share. Cara share-nya kemarin sudah saya tunjukkan. Klik titik 3 di kanan, lalu student link. Nah, ini yang kita share ke siswa. Kalau saya tinggal di capture biasanya, lalu suruh siswa masuk ke student.desmos.com, lalu masukkan kodenya. Ini bisa di-share via grup WhatsApp misalnya, atau grup kelas lainnya dan sebagainya. Kalau Bapak Ibu mengajar di 5 kelas dan aktivitas ini mau untuk dikerjakan oleh 5 kelas tersebut, agar satu kelasnya itu agar tidak bercampur kelasnya, kita bisa buat kodenya itu 5 juga, ya. Jadi satu kode untuk satu kelas. Begitu barangkali Pak Nur Syamsi, ya, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah praktik hari ini ataupun yang menyimak hari ini. Mangga dipersilahkan. Baik Bu Ani, ini sudah ada di partisipan yang question. Ini ada 4 orang, mulai dari Ruth, Ani Aisyah, Pak Fani, mohon Bu Ani Aisyah. Ya, silakan Bu Ani, sudah dibuka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani, tolong yang slide 5 yang tadi ketika memunculkan di graf, yang untuk input persamaan, yang note-nya kalau ketika di preview supaya muncul di apa ya, tadi saya ketinggalan di convert atau apa gitu. Oh, convert. Yang note grafik ya. Kok Ini ya, dari mana Bu Ani? hunyer ya itu. Yang slide 5 ya. Slide 5. Yang tadi kalau memunculkan grafik, inputnya supaya muncul di preview gitu. Karena ketika saya preview, input itu ada titik 3 di kanan atas, convert to graph. Kalau tadi kan tadi ini dibalik. Kalau ini, nah ini sebaliknya ya. Kalau ini convert to graphing calculator. Kalau itu tadi dalam posisi graph. belum muncul Bu, saya itunya, Screen-nya. Iya. share screen-nya. Lupa. Belum.
view share. Ini dia. Oke. Ya, Nah, Ibu kan gini ya. iya betul. Nah, klik ini, 3 titik ini, nanti convert to graphing calculator. Oh iya. Oke. Ya, udah muncul. Ya, ada lagi? Udah. Udah. Makasih Bu Ani. Ya. Baik, setelah Bu Ani Aisyah, selanjutnya adalah Bu Yati. Yati, silakan. Sekarang sudah Silakan Bu Rumyati, udah dibuka mic-nya. Bu Yati, silakan interaksi dengan Bu Ani. Apa yang dimasalahkan? Jangan lupa memperkenalkan diri dari mana Bu Yati. Halo, Bu Rumiyati. Ada permasalahan di speakernya. Ya. Kita geser dulu ke yang berikutnya, Pak Nur. Nah, baik, Bu Vita, ini Bu Vita ada 2 ini ya. Silakan Bu Vita. Bu Vita Yulistiani. Kayaknya ada masalah di jaringannya Bu Vita. Kita nggak bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand. Selanjutnya adalah Bu Ida. Bu Ida ya. Oke. Silakan Bu Ida Nuraida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ida Nur Aida dari MTS Darul Ulum dari Garut, Pak ya. Silakan Bu, yang ditanyakan. Yang ingin saya tanyakan, berhubung barusan saya mengikutinya di perjalanan, jadi sinyalnya sempat kurang. Bisa minta tutorial materinya nggak? Tutorial materi. Ya, ini nanti ada rekamannya, ada nanti. Oh, ada dikirim di grup itu Telegram gitu Pak ya? Telegram. Nanti setelah offline juga bisa interaktif menanyakan bersama. Oh iya. Ya buat nanti bikin tugasnya kan kalau tidak ada tutorial ketinggalan gitu Pak. Karena ini materi baru buat saya. Baik Bu, ada lagi yang ditanyakan Bu barangkali ini? Ya itu aja. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba lagi Bu Vita. Ya Bu Vita, silakan Bu Vita. Maksimal berapa orang ya? Bu, suaranya kecil Bu Pak. Silakan Bu Vita. Ke Yulistiani dari Bekasi. Dari Bekasi ya Bu? Ya. Saya ingin cari Share screen-nya gimana? Kalau nggak fungsi kuadrat, saya nyari nggak ketemu sama bahasa Inggris. Jadi pertanyaannya sama ya tadi dengan itu. Bagaimana mencari fitur geometri? Jadi fitur geometrinya. Tadi fungsi kuadrat, nyarinya gimana ya yang hasilnya Bu Ani ini? Gitu, Itu aktivitas yang udah dibuat itu, yang udah dipublish. Ya, yang Bu Ani publish ini kan barusan Bu Ani kan publish juga. Caranya gimana ya Bu ya? Kalau di search ketemu nggak? Di search itu nggak ada sih Bu. Nggak ada ya? Padahal di sudah itu. Adanya yang buatan saya Bu. Ya ya. Ya makanya adanya yang punya saya sendiri. Ada. Feature di search nggak ada di sini for an activity. Ada. Di sini yang di filter ini semuanya made by Desmos. Atau mungkin maksudnya publish publish itu ya untuk siswa yang di-share aja mungkin. Oh jadi saya harus lihat ke ini Ibu gitu ya? Iya, saya juga nih nggak nemu ternyata search ya. Iya Bu.
Nanti deh saya cari lagi. Berarti kalau enggak, berarti memang nggak bisa ya. Kalau punya selain punyanya Desmos, tapi ini di feature ya, view all. Berarti nggak bisa ya Bu Ani ya? Iya barangkali ya. Ini kok Desmos semua juga ya. Oh, berarti harus produknya Desmos sendiri ya Bu? Iya. Kalau nggak punya kita ya punya Desmos. Ya nggak ada, saya cari dari tadi saya nyari-nyari. Jadi nggak bahasa Inggris semua. Yang punya Desmos aja diterjemahin. Oh, iya. Makasih ya buat. Ya. Baik, ini muncul Bu. Ini tapi dipunya sendiri ya Bu ya? Ya kalau tampilan itu bisa di search orang lain. Baik, selanjutnya tadi Bu Yati ya. Bu Rumiati mau dicoba lagi, Bu Rumiati ya. Coba dulu Bu Rumiati. Oh enggak. Jaringannya masalahnya, Mas. Jaringannya ya? Jaringannya. Jadi yang bersangkutan. Berikutnya berarti Bu Vita tadi sudah ya? Kita masih bisa Pak? Siapa? Bu Vita. Oh sudah nggak ada. Udah nggak ada. Oh, Bu Anjar. Bu Anjar Dwi Astini. Silakan Bu Anjar. Ya, selamat malam. Malam, Bu. Saya Anjar dari SMA Trinitas. Tadi saya udah sempat chat juga. Yang mau saya tanyakan, kalau tadi equation tadi kan hanya untuk yang fungsi kuadrat ya tadi ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalkan equationnya seperti kita menuliskan integral linear matrix, itu apakah bisa atau tidak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi saya melihat di share-nya Bu Ani, tadi kan saya lihat yang itu ada matematika COVID-19. Nah, bisa nggak kalau misalnya kita saling sharing ke guru lain, misalnya seperti Bu Ani sudah buat, tapi di-share ke saya misalkan, atau ke guru lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, boleh minta diulang yang untuk membuat slider tadi, Bu. Itu dulu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Baik, Bu. Baik, Bu Anjar. Tiga pertanyaan. Oke. Silakan Bu. Nanti dulu gue belum selesai. Tadi kita lihat ini. Equation apakah bisa integral, bisa matrix? Nah, untuk equation ini sepertinya harus ya familiar dengan itu ya. LaTeX, kode LaTeX. Jadi kita gunakan kode, cuman model bahasanya kadang kan beda-beda ya, kayak kalau di blog, di web itu juga macam-macam. Di WordPress ya tetap beda gitu. Bentar. Salah ya. Harus edit tadi salah. Ya, jadi Ibu memang harus paham kode LaTeX ya, secara umum aja. Di GeoGebra, ikutin yang di GeoGebra deh yang sederhana, kayak pangkat, pakai topi, QRT, nanti otomatis berubah. Cari aja Ibu kode LaTeX untuk ekspresi-ekspresi matematika. Misalnya kalau integral apa? Integrate ya. INT. Ya, integral gini ya. Integral bisa ya. Ini malah lebih mudah. Ini bahasanya enggak, kodenya juga enggak ribet-ribet kayaknya. Limit biasa, plus apa lagi biasanya ini? Limit di bawah. Limit batas bawahnya gimana ya?
flashback. Das. Nah, pokoknya gitu ya Bu ya. Saya juga nggak pernah ngapalin kode LaTeX ini. Jadi kita harus hafal minimal yang sering kita pakai kodenya apa. Kalau mau bisa dicoba kode LaTeX-nya di GeoGebra. Untuk char apa, untuk integral apa gitu ya. Jalan. Ini kayaknya kodenya sama dengan GeoGebra deh. Di GeoGebra kan sudah dikasih ya kode LaTeX-nya itu kalau kita mau ngetik itu udah ada. Nah itu aja nanti diikutin. Kalau di GeoGebra itu ada previewnya ya? Ya. Kalau ini langsung simbol apa ya? langsung. Ini previewnya ketika diketik langsung preview muncul di papan kita. Nah ini integral 1, 2, kayak gitu. Sama ya. Bisa. Jadi bisa ya untuk kode lainnya, untuk equation lainnya, tahu kode-kode LaTeX yang umum-umum aja lah kita ingat. Berikutnya apa? Pertanyaannya. Berikutnya tadi kolaborasi. Jadi Ibu tadi share ini apa? Kuadrat, nah itu tadi kan sebelumnya udah ya. Ternyata nggak bisa kalau ketika dicari ya. Cari ya tidak bisa. Apakah ada setting? Ketika sudah dipublish ya, saya pikir untuk bisa siapapun kok di Desmos-nya tidak ada ya. Tapi berarti ketika dipublish itu maksudnya bisa di-share ke kelas kita untuk kepentingan kelas kita. Itu sementara itu ya, nanti saya sambil cari. Memang sebenarnya bisa dipublish ke umum. Baik. Atau coba Ibu carinya di desmos.com, jangan di akun teachernya. Barangkali nih ya. Saya juga belum karena saya belum pernah menemukan berbahasa Indonesia ya dari teman-teman. Makanya saya kalau pakai mau edit yang sudah ada ya bawaannya Desmos karena memang itu menarik gitu kontennya. Berikutnya slider ya. Iya. Slider yang mana nih? Ini ya, oke. Jadi kalau misalnya ada fungsi atau persamaan atau apa, ini persamaan fungsi kuadrat. Ini kan ada variabel ya, bukan variabel atau apa ini? Apa namanya? Koefisien. Ada koefisien yang belum diketahui. Nah, ini saya ulangi deh. Slidernya hapus dulu. Nah, ketika kita mengetikkan sebuah fungsi yang ada koefisien yang nggak diketahui, itu nanti ini otomatis akan muncul, bisa ditambahkan slider. Kalau mau nambahinnya tinggal diklik aja slider untuk A. Udah, nanti akan muncul slidernya. Kalau sudah slidernya ada dibuat, ya di sini nggak muncul lagi. Jadi kalau kita koefisiennya yang B, yang koefisien dari X, atau konstantanya, ya sama juga nanti. Kalau A, ini B, ini C, nanti ada 3. Ya, 2 koefisien dan 1 konstanta. Ini bisa dibuat 3 slider. Kalau ini kan tadi sengaja cuma dibuat 1 slider hanya untuk mengamati nilai A. Begitu ya Bu ya? Jadi ya mirip seperti yang di GeoGebra itu ya Bu ya? Iya. Bu, apakah sebetulnya Desmos ini memang khusus untuk matematika atau bisa digunakan untuk mapel yang lain juga ya Bu ya? Sepertinya kalau untuk sains masih relevan ya. Kayak misalnya untuk fisika yang di dalamnya itu ada konten matematiknya, itu bisa dipakai. Saya pernah lihat ya di mana ya. Jadi ada yang pelajaran sains gitu ya. Ya cuman kalau untuk bahasa ya buat apa kalau bahasa ya
Yang mapel lain enggak sepertinya ya. Kecuali kalau sains mungkin masih bisa lah. Ada konten yang butuh konten-konten matematiknya bisa dipakai. Jadi kalau Ibu mau share ya ke guru sains, guru fisika itu bisa. Oke. Ya baik, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Adian. Selanjutnya ini dari kolom chat. Ini sebenarnya sudah cara menyimpan hasil pekerjaan siswa seperti apa? Apakah bisa diekspor? Pertegas lagi Bu. Hasil pekerjaan siswa apakah bisa diekspor ke Excel? Oke. Kemarin kita sudah bahas ya. Jadi untuk pekerjaan siswa yang ada ini. Untuk pekerjaan siswa, udah sharing belum ini layarnya? Sudah, masih. Nah, untuk pekerjaan siswa, misalnya ini kemarin yang sudah kita lakukan, itu hanya bisa dilihat aktivitasnya. Jadi Desmos ini sendiri bukan aplikasi untuk penilaian, berbeda dengan Google Form misalnya atau Quizizi yang memang aplikasi khusus untuk penilaian. Tapi kita bisa mengamati dan melakukan penilaian di luar sistem ini. Ya, kalau Bapak Ibu lihat guru-guru luar yang menggunakan Desmos untuk aktivitasnya, jadi mereka menilainya itu secara kualitatif. Ya, untuk mengamati bagaimana pemahaman siswanya itu bisa dilihat dari dashboardnya, misalnya begini. Nah, ini kan dashboard, nanti ada hasil kerjaan siswa ya. Jadi kalau untuk bahan PTK juga bisa diamati dari sini barangkali ya. Loading. Terlalu banyak ininya. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat guru-guru luar yang menggunakan ini, mereka melihat aktivitas dari sini, misalnya lagi menggambar grafik. Oh, ini terlihat pemahamannya begini. Dilihat dari apanya ya, dari aktivitas ini. Nah, nanti aktivitas ini bisa dijadikan portofolio, bisa arsipnya bisa kita simpan dalam bentuk capture gambarnya. Kemarin sudah saya contohkan, tinggal di capture aja, tinggal di fotonya, nanti akan tersimpan di snapshot. Nah, ini untuk bukti pembelajaran siswa yang bersangkutan, pemahaman terhadap sebuah konsep atau pertanyaan tertentu, itu sifatnya lebih ke kualitatif. Sebab dari aktivitas ini memang mestinya kalau media ini dirancang dengan tepat dan tepat menilai siswa yang bersangkutan terhadap konsep tertentu, ya itu jelas ini hasil pekerjaan yang begini-begini itu bisa dijadikan sebagai pertimbangan untuk penilaian. Begitu ya Bu ya? Nggak tahu Ibu atau Bapak barusan chat kan ya? Gimana? Ada yang raise hand lagi? Pak Nur? Ada yang raise hand? Oke. Nah, belum ada yang raise hand? Boleh? Udah nyambung belum? Bu Siti Jubaida silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, dengar Bu Ani? Ya, jelas. Oke, baik. Jadi kan Bu Ani mengenai men-searching buat Bu Ani itu kan tadi katanya dari Desmosnya langsung, jangan dari Teacher Desmos ya. Bapak ada nggak? Nggak ada juga. Jadi saya ketika dari Desmos malah bingung kayak mana mencari aktivitas yang dibuat oleh orang lain gitu di bagian menu mana. Jadi sebenarnya ya ke sana juga. Berarti memang mungkin nggak bisa ya. Bisa
menggunakan aktivitas yang lain selain feature yang diberikan oleh Desmos. Berarti kalau kita buat pun, kalau dia pakai bahasa Inggris pun belum tentu ada ya juga. Misalkan kita buat judulnya bukan fungsi kuadrat tapi quadratic function, belum tentu ada ya muncul juga ya Bu ya. Iya. Desmos, Ya, Desmos kalau untuk kepentingan kita ya, jadi nggak masalah. Cuman maksudnya ya, jadi kita nggak bisa sharing begitu dengan guru lain ya. Iya. Iya. Itu nggak bisa Bu ya. Misalkan untuk sharing gitu ada nggak kira-kira? Ya kecuali jadi itu, jadi kasih kode itu ya. Kasih kode. Berarti kita masuk sebagai siswa ya, bukan sebagai itu ya. Mungkin bisa nanti kita baru ngelihat, oh buatnya begini. Dan sendiri. Ya, barangkali nanti ada, bolehlah nanti saya explore lagi, ada apa enggak ya? Kalau GeoGebra kan ada ya, GeoGebra kita bisa pakai GeoGebra orang lain kan? Ya Bu Siti. Ya, terima kasih. Tunggu ya, Suwani. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi? Atau sudah cukup ya? Baik, ini sudah. Ini Pak Dede Purnama, barangkali Pak Fani bisa dibuka mikrofonnya, Pak Fani. Tapi ini tanda tanya, tapi di chat ingin bertanya. Pak Fani-nya ada? Ada. Mangga Pak Dede, mangga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebetulnya tadi sudah sih sudah tersampaikan sama Ibu Ani ya tentang kalau di pelajaran lain gimana bisa digunain atau belum, ternyata hanya untuk sains. Tapi kalau misalkan untuk materi-materi matematika yang lainnya bisa enggak gitu, menyesuaikan pertingkatannya, misalkan kelasnya atau tingkatan SMP atau SMK-nya gimana. Sekian mungkin Bu. Ya. Ya kalau kita mau membuat ya sesuai dengan kebutuhan kelas kita aja. Ya, kebutuhan kelas kita saja. Misal Bapak mengajar di kelas 10. Ya, topik kelas 10 apa? Misalnya di kelas 10 persamaan dan fungsi kuadrat. Ya, kalau misalnya merasa karena kalau saya lihat Desmos ini ya bagus untuk visualisasi dan simulasi yang sebelumnya seringkali luput gitu ya, kali luput dari perhatian kita. Sehingga kalau kita merasa perlu, ini kayaknya sebelum, kalau kita lihat buku teks misalnya atau konten pembelajarannya kita itu udah langsung abstrak misalnya ya, diarahkan ke konsep yang abstraknya, definisinya langsung seperti itu. Nah itu kita bisa buat bagi prolognya misalnya kita pakai ini ya, atau bahkan sebagai pendalaman atau sebagai selingan. Sebagai contoh misalnya ketika sudah selesai belajar fungsi ini, grafik fungsi, kita minta siswa ini buat bikin project seni misalnya, project seni, bikin karya seni dari berbagai bentuk fungsi grafik fungsi kuadrat. Silakan bentuk karya apa saja. Ini bisa ya. Kalau Bapak Ibu search nanti saya tunjukin ya. Bapak Ibu lihat itu ada kontes karya seni, membuat karya seni menggunakan Desmos. Itu ada levelnya tingkat dunia. Bisa diikuti oleh siswa-siswa di seluruh dunia. Itu ada. Nah, kenapa tidak? Setelah selesai pembelajaran, misalnya tentang menggambar grafik, kita suruh siswa untuk membuat art project
dari berbagai bentuk grafik. Nanti grafiknya itu apa, bersamaan fungsinya disebutkan, gambarnya seperti apa, kombinasinya itu tergantung siswa, warna segala macam. Jadi itu tergantung tujuan pembelajaran dan kreativitas kita meng-create ya untuk sesuai kebutuhan kita sebenarnya. Mengeksplor kembali gitu ya Bu. Iya. Walaupun demikian kita juga nggak bisa memaksakan. Misalnya ada metode yang lebih baik, misalnya lebih sederhana, lebih cepat, nggak perlu juga kita paksain pakai Desmos misalnya. Ada konsep tertentu yang ketika diajarkan dengan teknik lain atau desain pembelajaran lain, ya jangan dipaksakan oleh Desmos, gitu ya. Iya, siap. Kalau memang sekiranya, wah ini akan bagus nih kalau dengan Desmos, biasanya pemahamannya akan lebih baik, lebih menarik dan praktis dari kita, apalagi untuk kondisi BDR sekarang. Begitu ya Pak, barangkali pertimbangan. Ya Bu, makasih. Sebelumnya maaf, tidak, saya memperkenalkan, saya dari Cianjur, dari SMK Mutiara Kolbu Bu. Oh iya, sama Cianjur ya. Ya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dede Purnama. Masih ada Bu Risna barangkali Pak Fani. Siapa? Tanya Risna. Bu Risna. Risna Elmi. Sebentar. Risna Helmi. Mana Bu Risna? Bu Risna Helmi. Ada yang mau ditanyakan? Ya, waktu kayaknya ada di ini. Sepertinya Bu Risna sedang tidak di lokasi. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 9. Ini di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Di kolom Q&A juga ya. Ya, yang di kolom Q&A juga sudah tidak ada yang perlu ditanyakan lagi. Ya. Baik, selanjutnya Wani silakan berikan statement atau closing ringkesan atau apa ya, silakan Wani, apa saja mengakhiri ataupun sebaik ini kan Tiger dan kira-kira apa saja yang dilakukan. Sekaligus ini ya tentang penugasannya itu ya. Baik Bapak Ibu, ini rangkaian aktivitas terakhir ya, pertemuan terakhir kita dari rangkaian aktivitas pertemuan kita terkait Desmos. Seperti yang sudah saya bilang di awal bahwa ini hanya sebagian kecil yang bisa menjadikan trigger bagi Bapak Ibu untuk mengeksplor lebih jauh. Kalau Bapak Ibu lihat aktivitas-aktivitas yang disediakan Desmos itu kompleksitasnya itu beragam gitu ya. Kemudian dari segi ide aktivitasnya juga unik-unik. Nah, itu bisa menjadi bahan pembelajaran kita ketika kita mau meng-create, kemudian kita mengeksplor apa saja yang tersimpan di balik Desmos itu. Saya mau informasikan juga sedikit tentang tugas ya. Jadi tugasnya Bapak Ibu seperti yang sudah saya kasih bocoran di awal, Bapak Ibu silakan membuat sebuah aktivitas pembelajaran di Desmos dengan materi matematika tentunya. Boleh yang Bapak Ibu ampuh ya, ataupun yang tidak. Yang penting materi matematika. Nah, teknisnya seperti apa? Nah, teknisnya nanti Bapak Ibu bagikan kodenya. Bagikan kode kelasnya. Jadi kita akan saling mencoba. Nah, untuk membagikannya, mungkin nanti teknisnya dikumpulkan di channel khusus ya, Pak Fani?
Iya Bu Ani, nanti disiapkan channel khususnya. Channel khusus, nanti sebutkan kode kelasnya, ini kelas punya siapa, gitu ya. Nah, waktunya kan sampai seminggu ini ya, sampai hari Sabtu depan, tugas Bapak Ibu bisa ditunggu. Nah, baru setelah itu nanti, karena ini modelnya di workshop lah ya, Bapak Ibu nanti baru akan mendapatkan sertifikat setelah menyelesaikan penugasan itu. Jadi, seperti itu ya dari saya. Jika ada yang perlu didiskusikan lagi di luar forum ini, kita bisa diskusi di grup Telegram ataupun saya di grup WA. Karena kadang saya jarang buka Telegram ya. Tidak setiap hari kadang gitu ya. Kalau WA itu selalu setiap hari. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, masih terdengar suara saya Bapak nih? Jelas Pak? Oh jelas ya. Ini bebeknya lagi meload, teman suaranya masih jalan. Baik Bapak Ibu, demikian workshop mendesain pembelajaran matematika online aktif dengan assessment sudah disampaikan selama 2 kali 2 jam, ditambah dengan handout yang sudah disampaikan melalui Telegram yang nanti menyusun tugasan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan trigger Bapak Ibu sebagai alternatif belajar matematika khusus matematika terutama ya dalam pelaksanaan belajar dari rumah. Selanjutnya berikan plus yang buat Tuhan ini saja ya. Semoga ilmu yang diberikan makin bermanfaat dan ini yang makin meningkat. Selanjutnya forum diserahkan kembali kepada Pak Bani sekaligus menutup kegiatan workshop ini. Silakan Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Nur Samsi. Cukup panjang juga penjelasan dari Bu Ani dan cukup menarik ya terkait dengan Desmos ini. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya Bapak Ibu nanti tinggal mengerjakan penugasan seperti yang disampaikan oleh Bu Ani. Nanti mungkin akan disampaikan secara tertulis juga di grup Telegram bentuk penugasannya seperti apa, supaya lebih jelas lagi. Kemudian nanti akan disediakan channel khusus untuk pengumpulan tugas. Ya. Channelnya tetap masih di Telegram juga Bapak Ibu ya, insya Allah. Jadi Bapak Ibu untuk daftar hadir, tadi selain yang tadi di-share di kolom chat, daftar hadir juga akan kita unduh dari Webex secara langsung. Untuk daftar hadir hari pertama kemarin, kita menggunakan daftar hadir yang dari Webex-nya. Kebetulan kita sudah punya daftar hadirnya, nanti akan saya share juga daftar hadir ini di channel. Untuk yang hari ini mungkin kita punya double daftar hadir ya. Bagi Bapak Ibu yang tidak sempat mengisi daftar hadir yang di kolom chat, tetap akan dapat dilihat ya apakah Bapak Ibu hadir atau tidaknya dari daftar hadir yang dari web. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bu Ani. Dan yang menyampaikan ilmu mendapat jariah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.